Punya 350.000 lebih pilih KYT Kyoto atau pendatang baru MDS Voltus? Malam ini, dalam New Type, Voltus didesain untuk perjalanan urban. Lubang EPS lebih dari 4, dan dia punya aerodinamik yang lebih baik dari kota di Jepang. Halo, saya Gerard New Type, dan ini adalah MDS Voltus. ADT atau Advanced Thermoplastic merupakan sebuah material yang paling populer di dalam lineup helm budget. Yang pasti material ini lebih berat dari helm premium, cost efektif, tapi lebih cepat pembuatannya compare dengan 3 material helm di atasnya. Bisa dibilang ini adalah salah satu material yang paling murah lah yang ada di pasaran. Now enter MDS Voltus, sebuah helm entry level yang dibanderol 320.000 saja. Pasti udah tahu lah ya dengan MDS, salah satu anak perusahaan dari PT Tarakusuma Indah, adik kecilnya KYT dan INK. Saya sudah test ride dan pakai helm ini kurang lebih 1 minggu, terutama untuk harian berangkat jaga toko pagi dan pulang tutup toko sore. First thing first, mari kita bicarakan tentang estetik. Let's take a look at the helmet itself. Dalam departemen ini, bentuknya tidak mengecewakan. Saya suka garisnya yang kalem. Jarang banget ada decals, cuma nama brand di bagian depan dan nama tipe helm di bagian belakang. Shell-nya cukup membulat seperti Sukro, tapi alih-alih ada sedikit sentuhan-sentuhan agresif pada helm tersebut dan aksen warna hitam pada bagian belakang atas, mengikuti selera pasar. Lagi-lagi tidak ada informasi ya perihal struktur helm MDS Voltus, tapi yang saya percayai dia plek ketiplek menyamai fitmentnya si KYT Kyoto, alias round oval Asian fit. Sizingnya komplit available dari XS sampai double XL. Dan according to MDS Voltus size chart, kepala 57 cm intermediate oval saya ini jatuh di size medium dan turns out to be a good fit. Jangan salah pilih untuk fitment ya, karena ini bukan helm premium, jadinya mereka tidak menawarkan opsi replaceable cheek pads dengan ketebalan yang berbeda untuk adjustments kecil. Karena harganya sangat approachable, hal seperti ini ya expected. Interior fabriknya saya bisa bilang cukup standar, bahannya lembut dan juga nyaman untuk para pemula. Material yang dipilih nggak begitu adem atau gimana juga. Menurut saya, foam di dalamnya itu punya ketebalan yang oke, tapi cenderung ke tipis, apalagi di bagian cheek pads. Mungkin mereka ngincar agar fitmentnya nggak terlalu snug fit kali ya. Ketika pakai helm ini kurang lebih seperti memakai KYT Kyoto, bedanya bagian atas kepala terasa lebih kepegang aja. Serasa ada yang menekan sebelum mahkota kepala mengenai EPS. Akan tetapi, sensasi rasa kulit kegesek-gesek ketika banjir keringat siang bolong melepas helm itu masih ada dengan material ini. Jika KYT Kyotomu adalah size L di MDS Voltus, saya sarankan juga sama. MDS Voltus ukuran M ini memiliki berat 1,3 kg, which is sangat ringan untuk sebuah helm open face. Di kepala saya dia punya berat yang seimbang kiri kanan depan belakang, tidak ada pressure point pada sisi kepala ataupun ketegangan pada leher 1 jam naik motor. Hanya SNI saja. Cheek pads-nya aman dengan 2 plastik snaps dan velcro pada layer EPS. Sudah lepas pasang berkali-kali, materialnya kuat semua. Tapi sepertinya untuk standar pipi saya, ketebalan dari busa ini kurang tebal ya. Kurang menonjol, kurang bisa dibilang ginuk-ginuk. Kurang mengenai pipi saya alias cukup tipis. Saya nggak bilang ini nggak enak, tapi fitment bukan aspek terkuat dari Voltus. Helm ini saya prediksi lebih friendlier untuk user berwajah tembam, karena pasti itu pipi lebih kepegang alias nyaman. Kalau rider yang berwajah aerodinamis seperti saya ini, saya lebih prefer rada snug busanya. Crown liner menjadi satu dengan bandela yang berbahan plastik, tipe slide in at the front dan step buttons at the back. Nah, ini nih yang saya bilang PT Tarakusuma Indah mulai mendengarkan kita. Salah satunya adalah bagian potongan crown liner ini. Jika kamu lihat langsung dari layar kaca, bolongan pada crown liner itu langsung tembus ke lubang-lubang ventilasi dari EPS. Foamnya relatively tipis, terasa budgetnya kecekek, jadi ketika helmnya dipakai, dia akan terasa ada yang menekan ke bawah pada mahkota kepala. Tapi overall oke lah. Badabing badabung, EPS. Ini adalah ramuan yang bikin dia lolos standar nasional Indonesia. EPS ini diproduksi sendiri oleh MDS di pabriknya di Cikarang yang menawarkan impact resistance dan energy absorption.
yang baik. Tak lupa dia juga sudah memiliki desain comb speaker yang cukup dalam. Ketika kamu nyopot crown liner, kamu akan melihat bahwa EPS ini memiliki banyak lubang. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai saluran masuk udara yang ditingkatkan agar suhu udara di atas kepala tetap baik. Menggunakan Micromatic buckle strap, tinggal krak and go, lebih punya value untuk dipakai harian. Sistemnya bekerja baik, stepnya ada banyak sampai 8, dan walaupun bagian dua busa yang menyelimuti leher kita terbilang tipis banget, tapi saya sangat appreciate seberapa luas coverage atau lebar mereka untuk menyelimuti leher atau dagu kita. Kaca utama sudah scratch resistance coating, UV protection, impact resistance sampai 3 kg, dan optical grade material. Walaupun tidak punya SV ataupun pin lock post, tapi saya bisa bilang seperti ini. Visor tersebut menggunakan bahan dengan kejernihan yang baik dan kasih distorsi yang minimal. Saya suka. Biasanya ini terbuat dari plastik seperti polikarbonat atau akrilik yang telah memenuhi standar ketat untuk sebuah kualitas optik. Jadinya dia cukup memiliki indeks bias yang baik. Lain sisi, compare dengan kaca Kyoto, Voltus ini lebih cekung, lebih menukik, lebih agresif. Belum ada video instruksi cara bongkar pasang visor MDS Voltus ya, jadi saya templokin aja di sini. Terlihat amat sangat simple, tapi in reality, kamu butuh sedikit otot. Naikin visor sampai ke paling atas, tarik tuas dan tahan sampai mumet, wiggle-wiggle dengan tenaga dan tarik keluar visor tersebut dari slotnya. Proses install visornya juga mudah, tarik tuas dan tahan sampai mumet, sejajarkan akar ratchet pada slotnya, masukkan akar ratchet yang besar dulu, lalu akar ratchet yang kecil-kecil ini ke slotnya, dan make sure semua sampai bunyi klik. Saya nilai sistem ini 2 dari 5. Mekanismenya lebih refine daripada Kyoto yang selalu sukses membawa kepala saya sampai langit ketujuh ketika buka helm. Details bukaannya juga strong, tapi lebih mudah. Depan sebelah kiri ada safety lock buat visor, dan visor holder jikalau kaca tersebut terbentur sesuatu. Saya tidak bertemu hujan ya dalam seminggu ini. Jakarta kering ketika test ride. Jadi untuk ngetes kemampuan kedap air, mari kita lakukan tes dengan air keran. Surprise, segel airnya ketat banget untuk nahan air masuk ke wajah. Jadi dengan menutup full kaca utama, sangat membantu mencegah air masuk. Bagus sekali. MDS Voltus ini punya 2 ventilasi yang bentuknya cakep banget. Paling atas plastik solid, tapi base bagian bawahnya itu terlihat seperti akrilik transparan plastik gitu. Exhaust ada 4, 2 di bagian atas atau di bagian motif karbon, dan 2 lagi ada pas di tengah dari spoiler. Mereka berdua aktif, jadi kamu bisa buka tutup. Sistem operasinya oke, walau cetakan saya ini rada keset aja buka tutupnya. Butuh bantuan otot sedikit, mungkin karena baru aja. Airflow-nya tidak begitu noticeable, entah kenapa, padahal mereka sudah bolongin banyak lubang pada EPS dan pada crown liner. Tapi saya bisa bilang, Voltus lebih adem daripada Kyoto. Cuma di daerah tinggal yang panas, saya pikir lebih banyak aliran udara akan sangat lebih dihargai di channel ini. Tentu saja, tingkat kebisingan helm merupakan hal yang sangat subjektif dan tidak terlalu menjadi masalah bagi pengendara yang rutin memakai earplugs. Tapi terlepas dari itu, kebisingan angin MDS Voltus sangat dapat ditoleransi karena somehow dia helm yang kedap. Saat kamu berkendara lebih cepat dari 60 km per jam dan rada menundukkan kepala, kamu dapat mendengar suara gemuruh dari bagian atas helm. Membuka tutup knop ventilasi tampaknya tidak terlalu mempengaruhi tingkat kebisingan. Karena bunyi gemuruh mungkin disebabkan oleh desain ventilasi atau tonjolan pada area parietal helm. Tapi so far untuk penilaian ini, Voltus lebih unggul ketimbang Kyoto. Aspek warna adalah salah satu yang saya suka, ada white, black, black dove, green, krem, dan sage green. Tahu helm premium yang dibuat dengan cermat seperti Arai atau HJC? Cat dan finishing MDS Voltus ini bagus. Warna putihnya cakep dan terlihat catnya tebal. Cetakan saya ini finishingnya bagus dan saya tidak menemukan ketidaksempurnaan atau cacat kecil jika saya melihat lebih dekat. 1 jempol untuk helm kisaran harga segini. Saya expect dia akan menguning dalam jangka waktu yang lama, which is good. Size comparison time. Ini ZS611, oli terbaik motor Matic, ngap-ngap-ngap, TTR-Jet, Intera 2, GMG1, TT Revo, dan video-video pembuka dari seri terbaru saya tentang Suzuki GSX-R 150. Pada mampir ya, pertama kali nih saya review motor. Apa yang saya suka? 1. Affordable. Saya cuma mau bilang 320.000 yang alasannya ada di nomor 2, 3, 4, dan 5. 2. Polosan. Buat user-user yang tidak suka pakai helm agresif dan ngabers-ngabers yang sudah beranjak dewasa,
this is for you. Karena saya sendiri suka desainnya. 3. Recess for speaker system. Saya sudah memperhatikan kota di Jakarta ini bahwa hampir 25% sudah menggunakan intercom. Well, Voltus memudahkan hidupmu, so tunggu apa lagi? 4. Good aerodynamic. Ini helm jujur anteng loh. Walau busa sayangnya tidak menggigit, tapi kalau kamu traveling 60 harian, helm ini lebih stabil ketimbang Kyoto. Mungkin karena bentuk, lubang fans yang lebih berventilasi, berat secara dipegang pakai tangan, dan bentuk kaca depan yang lebih mengerucut. Ketimbang Kyoto dengan kaca kotaknya yang sangat dragging angin. 5. Gak bersiul dan gak berisik. Adem ayem kuping kamu deh dalam helm. Surprise, surprise, ternyata PT Tarakusuma Indah tipe helm yang nggak berisik itu ada di MDS toh. Saya baru tahu. Ini terjadi ya memang karena talang airnya ini nggak ada yang bocor sama sekali. Lalu apa yang bisa diperbaikin? 1. Saya berharap helm ini lebih adem. Yes, memang lubang-lubang EPS di dalam membuat suhu kepala sedikit lebih terjaga daripada Kyoto, tapi saya berharap adanya aliran udara yang masuk dari intake ke dalam lubang EPS. Kedua, nggak bisa masuk bagasi, alias dimensi helmnya rada besar sedikit lah, walau lebih kecil sedikit daripada Kyoto. So, biarkan saya menutup video ini dengan kalimat, saya suka desain budget friendly dari MDS Voltus. Ada 2 orang loh yang nanya di jalan ketika test ride helm ini selama seminggu. Mereka pikir ini adalah Kyoto. Dan faktanya, berani nanya ke saya aja hitungannya udah masuk ke dalam komplimen. Tapi balik lagi, apakah lebih baik daripada Kyoto? Loud and clear tentu saja. Voltus lebih baik membelah angin, sedikit lebih adem walaupun gak noticeable. Dan lupain angka hitungan nyata, tapi ketika dipakai jalan, memang helm ini lebih ringan dari saudaranya. Hanya saja saya kurang enjoy menggunakan helm ini karena satu hal, yaitu seberapa terasa stuffy atau terasa penuh atas kepala saya ketika menggunakan si Voltus. Mungkin karena penggunaan materialnya ataupun karena skema desain dari crown liner. Voltus adalah kandidat yang baik sejak November 2024. Buat yang kepingin punya Kyoto tapi takut karena mereka sudah ultra mainstream banget yang pakai, MDS Voltus untukmu. Produk-produk mereka juga reasonably cheap, however, unfortunately, saya harus bilang, you get what you pay for. But if the price can do justice over the Kyoto, I will definitely pay for it. Dunia open face sangat luas dan saling bersaing satu sama yang lain, tapi tentunya di silver tier ini memberikan banyak ruang untuk improvements in terms of quality. Demikian in-depth review new type dari MDS Voltus. Kalau sudah yakin mau beli bisa cek linknya ada di bawah. Langsung dari toko utamanya Bandung Helmet Gallery. Saya Gerard New Type. Thank you so much for watching and I'll see you in the next awesome video. Ciao!